Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Anggreni Putri dengan NIM L0212110005. Di sini saya akan menjelaskan tentang kerangka acuan analisis dampak lingkungan atau KANDAL dalam proyek AMDAL pembangunan jalan akses perkebunan kelapa sawit sepanjang 54 km PT Inti Global Laksana. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah dasar-dasar AMDAL kelas B yang diampu oleh Ibu Dr. Sri Wahyuni ST MSI. PT Inti Global Laksana merupakan perusahaan yang akan membangun perkebunan kelapa sawit di wilayah Kabupaten Pohuwato. Untuk mendukung kegiatan operasionalisasi perkebunan dan pabrik kelapa sawit, dibutuhkan prasarana dan sarana penunjang. Antara lain adalah jalan akses menuju lokasi perkebunan. Jalan yang akan dibangun adalah merupakan jalan perkebunan yang akan dipergunakan untuk transportasi hasil produksi kelapa sawit dan lokasi perkebunan dari pabrik menuju ke lokasi pelabuhan atau dermaga. Lokasi pembangunan jalan akses tersebut akan melintasi wilayah Kecamatan Popayato Timur, Kecamatan Popayato, dan Kecamatan Lemito. Adapun aktivitas proyeknya yaitu yang pertama ada tahap prakonstruksi. Yang pertama kali dilakukan pada tahap prakonstruksi adalah yaitu pengurusan perizinan dan pembebasan lahan. Pembangunan jalan akses perkebunan kelapa sawit PT Inti Global Laksana merupakan tindak lanjut dari rencana pembangunan perkebunan dan pabrik kelapa sawit. Lokasi pembangunan jalan akses tersebut berada dalam lokasi hutan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang penggunaan kawasan hutan, Pasal 4 ayat 1 menyebutkan bahwa penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan untuk kegiatan yang mempunyai tujuan strategis yang tidak dapat dielakkan. Yang kedua ada survei lokasi. Kegiatan survei lokasi merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan oleh pemraksara yang bertujuan untuk menetapkan lokasi yang tepat bagi lokasi pembangunan jalan akses perkebunan kelapa sawit. Mengumpulkan informasi untuk menghitung biaya sebelum kegiatan dimulai. Untuk mengumpulkan informasi untuk persiapan teknis jalan. Kegiatan survei awal oleh PT Inti Global Laksana telah dilaksanakan sejak tahun 2007. Kegiatan survei awal untuk kegiatan pembangunan jalan akan dilakukan pada bulan Januari 2012. Kegiatan survei awal bertujuan untuk mendapatkan informasi kelayakan teknis dan ekonomis serta kelayakan lingkungan. Yang ketiga adalah sosialisasi program. Kegiatan sosialisasi bertujuan untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat tentang kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan sehubungan dengan pembangunan jalan akses perkebunan kelapa sawit PT Inti Global Laksana, serta dampak-dampak yang diperkirakan timbul dari berbagai kegiatan tersebut. Kegiatan sosialisasi telah dilaksanakan oleh pihak pemraksara bersama-sama dengan PPLH, SDA, Unstrat, dan Pusat Studi Lingkungan atau PSL Universitas Negeri Gorontalo dan difasilitasi oleh Badan Lingkungan Hidup dan Tata Kota atau BLHTK. Kabupaten Pohuwato yang berlangsung pada tanggal 26 Oktober 2011 bertempat di Aula Kantor BLH Kabupaten Pohuwato. Sosialisasi secara teknis telah dilaksanakan sampai pada tingkat desa dan petani untuk menjelaskan tentang rencana perkebunan dan pabrik pengelolaan kelapa sawit sebagai berikut. Yang pertama itu sosialisasi di Desa Londoun, Kecamatan Popayato Timur, tanggal 11 November 2011. Yang kedua itu sosialisasi di Kecamatan Popayato tanggal 15 Desember 2011. Aktivitas proyek yang kedua yaitu tahap konstruksi. Yang pertama ada penerimaan tenaga kerja. Penyerapan tenaga kerja diperlukan untuk kegiatan pembangunan jalan meliputi tenaga kerja untuk survei dan tenaga kerja konstruksi. Kebutuhan tenaga kerja operasional diharapkan dapat menyerap tenaga kerja setempat semaksimal mungkin, dan bila belum mampu memenuhi kebutuhan akan diusahakan tenaga kerja pendatang yang telah mempunyai hubungan kerja dengan PT Inti Global Laksana. Jumlah tenaga kerja yang akan diterima pada kegiatan pembangunan jalan akses perkebunan adalah 16 orang. Tahap konstruksi yang kedua yaitu adalah mobilisasi alat berat. Jenis alat berat yang dibutuhkan dalam kegiatan pembangunan jalan akses perkebunan kelapa sawit PT Inti Global Laksana adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada bulldozer sebanyak 3 unit, ekskavator sebanyak 1 unit, grading atau grader sebanyak 1 unit, dan pemadatan atau kompaktor 1 unit, serta truk sebanyak 5 unit. Tahap konstruksi yang ketiga yaitu penyiapan lahan. Lahan yang menjadi lokasi pembangunan jalan akses perkebunan PT Inti Global Laksana meliputi kawasan hutan produksi tetap atau HPT, hutan produksi konversi, areal penggunaan lain atau APL. Selain itu, lokasi pembangunan jalan
melewati lahan dengan kemiringan lereng yang berbeda-beda. Yang terakhir yaitu konstruksi jalan. Kegiatan konstruksi jalan meliputi trekking, land clearing, dosing, cut and fill, drainage, road grading, moonhill atau roadage, graveling, dan yang terakhir compacting atau finishing. Spesifikasi teknis jalan adalah sebagai berikut. Lebar peruntukan permukaan jalan adalah 30 meter dengan rincian sebagai berikut. Badan jalan 12 meter, bahu jalan kiri kanan 2 meter, parit jalan kiri kanan 2 meter, jalur hijau atau green area, penahan longsor kiri kanan 14 meter. Yang kedua yaitu konstruksi jalan dari tanah. Yang ketiga, bentuk permukaan badan jalan cembung atau sudut 4%. Yang ketiga, permukaan badan jalan diperkeras dengan batu latrit atau campuran tanah dengan kerikil setebal 5 cm padat. Yang kelima, sebelah sisi kiri kanan jalan dibuat parit. Selanjutnya yaitu dampak penting. Pembangunan jalan akses perkebunan ini dapat menimbulkan dampak bagi lingkungan, baik dampak positif maupun dampak negatif. Yang pertama, persepsi masyarakat yang ditimbulkan dari adanya penurunan kualitas udara, dan persepsi positif yang ditimbulkan dari adanya kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat. Yang kedua, yaitu peningkatan perekonomian penduduk lokal. Yang ketiga, penurunan kualitas udara di sekitar lokasi pembangunan jalan akses perkebunan kelapa sawit PT Inti Global Laksana. Yang keempat, potensi erosi dan kestabilan lereng. Yang kelima yaitu peningkatan laju aliran permukaan dan genangan, kelancaran akses transportasi untuk pengangkutan hasil produksi perkebunan. Yang keenam, terbukanya kesempatan kerja dan berusaha. Yang ketujuh, perubahan tutupan lahan yang berpengaruh pada populasi dan sebaran hewan dan tumbuhan. Yang kedelapan itu berpengaruh pada kesehatan masyarakat. Adapun tim ahli dari proyek ini yaitu penyusun AMDAL PT ITS Kemitraan, penanggung jawab Insinyur Muhammad Jailani, jabatan sebagai Direktur. Sekian presentasi dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.